Halo sahabat Sinergi, kembali lagi dalam sesi Know More Our Director KJA PT Sinergi Ultima Nobilus. Kali ini kita kedatangan salah satu sosok wanita hebat lagi nih, yaitu Direktur Utama kami, Ibu Susan Sutejo atau yang akrab kami sapa dengan C. Susan. Halo C. Halo Nabila. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Sama-sama Nabila, saya juga senang bisa hadir pada hari ini. Oke, nah sahabat Sinergi, bagi yang belum kenal dengan Ibu Susan ini, beliau selain menjabat sebagai Direktur Utama KJA PT Sinergi Ultima Nobilus, beliau juga aktif dalam berbagai macam kegiatan dan organisasi, seperti menjabat sebagai Ketua Kakja atau Kompartemen Akuntan KJA IAI periode 2023 sampai 2027, menjabat sebagai guru tamu dan beberapa universitas di Surabaya, dan menjadi Advisory Board Magister Management di salah satu universitas swasta di Surabaya. Wah, luar biasa sekali ya memang Ibu ini. Oke, berbicara masalah karir nih Bu. Kan Ibu ini sudah identik dengan dunia perakuntansian nih. Boleh tidak cerita sedikit bagaimana awal mulanya Ibu bisa terjun di dunia accounting? Ya Nabila, sebetulnya masuk ke dunia akuntansi ini bukan pilihan saya pribadi. Itu orang tua saya yang menginginkan saya masuk ke dunia akuntan. Dulunya saya bercita-cita ingin menjadi dokter sih. Sebenarnya karena ingin menolong banyak orang. Tapi karena ibu saya telah memilihkan lebih baik seorang wanita itu bekerja di belakang meja. Saat itu sih memang kalau kita lihat awal-awal tahun, bahkan sebelum tahun 90 ya saya kuliah itu, istilahnya kalau wanita itu kalau bisa nggak kemana-mana, di belakang meja aja. Jadi saya pikir ya mungkin ibu saya sudah memilihkan yang terbaik. Itu sebabnya saya memasuki jurusan akuntansi sesuai dengan pilihan beliau. Dan di dalam perjalanannya itu saya pengen cepat-cepat menyelesaikan gitu. Makanya saya lulusnya cepat gitu, lebih cepat daripada mahasiswa-mahasiswi lainnya. Menyesal tidak Bu untuk menjalani pilihan itu? Ya pertama kali pasti nggak nyaman gitu, karena kenapa harus mengikuti suatu pilihan yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi di dalam perjalanannya ya tidak ada kata menyesal itu, karena kita sudah masuk ke situ, kita nggak bisa mundur lagi kan, lebih baik kita menyelesaikannya dengan baik. Terus di dalam perjalanannya kalau saat ini jelas tidak menyesal, karena sebetulnya kalau kita ingin menolong orang aja itu tidak harus dengan jurusan kedokteran gitu, mau dengan jurusan lain pun oke, bahkan jurusan akuntansi sangat bisa gitu. Dan akhirnya semangat untuk bisa bermanfaat bagi orang, semangat untuk bisa menolong orang lain yang membutuhkan tuh saya dapatkan melalui dunia akuntansi. Itu sebabnya saya tidak merasa menyesal dengan pilihan ini. Ini baik, bagus menurut saya. Lalu apa kesusahan yang dihadapi Ibu? Karena tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam perusahaan ya Bu ya. Ibu ini juga sebagai ibu dan anak di rumah. Bagaimana caranya Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Sejauh ini sih tidak ada kesulitan yang sangat berarti. Mungkin di awal-awalnya masih ya, waktu anak-anak masih bayi, masih kecil. Nah, tapi saya termasuk yang beruntung sih, Nabila. Jadi karena ada yang menolong ya, yang membantu di rumah, dan itu orang-orang yang baik semuanya. Jadi akhirnya saya lebih bisa bekerja dengan tenang begitu. Nah akhirnya di dalam perjalanannya saya tahu bahwa semuanya itu bisa berjalan seimbang. Tentu saja dengan suatu prioritas. Jadi semuanya penting gitu, tapi menjadi terpenting di saat-saat tertentu. Jadi misalkan kalau maaf ya orang tua lagi sakit, ya dia akan menjadi urutan yang teratas gitu. Kerjaan pasti akan saya tinggal gitu. Nah terus kalau misalkan klien saya ini sudah istilahnya konflik berat, urusan keluarga saya tinggal untuk urusan menyelesaikan konflik berat itu. Jadi tergantung dalam situasi, jadi prioritas itu tergantung dari situasinya. Pertama mungkin masih susah ya untuk membalancekan itu, tapi kalau hari ini sih tidak ada masalah sama sekali begitu. Nah itu sebabnya akhirnya saya bisa berkarir di Sinergi Ultima Nobilus sebagai Direktur Utama ya, yang mengatur juga jalannya transaksi di sini, termasuk juga sehari-hari saya ngantor di sini, tapi saya juga bisa mengajar di sore harinya gitu, dan saya juga bisa mengikuti organisasi sebagai ketua kompartemen. Saya masih bisa
mengunjungi ibu saya yang sudah sepuh, dan saya juga memberikan waktu untuk suami dan anak-anak, dan selama ini belum ada suatu komplain yang berarti ya. Jadi artinya semua bisa berjalan dengan baik begitu, Nabila. Kemudian Ibu berbicara tentang sinergi. Apa sih harapan jangka panjangnya Ibu terhadap sinergi? Seperti kita tahu bahwa banyak sekali perubahan, terutama dalam disrupsi, terus ke transformasi digital, ke AI, tentu itu berpengaruh besar terhadap cara kerja kita. Nah, harapan saya ke depan bagi para sinergian, para sahabat-sahabat sinergi, juga untuk selalu mengikuti setiap perkembangan tersebut. Sebab dengan mengikuti setiap perkembangan tersebut, otomatis kita itu masuk ke dalam suatu era yang baru. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti, artinya kita menunggu, menonton, maka kita akan tertinggal. Dan hari ini itu perubahan sangat cepat sekali terjadinya. Harapan saya di dalam jangka panjang, teruslah mengikuti setiap perubahan, teruslah berkarya, jangan pernah merasa lelah, tetapi terus memperjuangkan hal-hal baik dalam karya yang sedang kita perjuangkan. Baik, lalu apa ya Bu yang menjadi semangat Ibu ini untuk tetap terus berkarir dan berkarya? Saya selalu semangat karena saya tidak ingin mengecewakan Tuhan yang menciptakan. Saya ingin melakukan yang baik, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, supaya Tuhan yang menciptakan saya itu tidak merasa kecewa. Sehingga itu yang menyemangati saya. Baik, terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk para sinergian, untuk para sahabat-sahabat sinergi dan para akuntan-akuntan muda di Indonesia ini, supaya tetap semangat dalam berkarir dan berkarya seperti Ibu? Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa tua, jangan pernah merasa yang negatif. Tapi selalulah timbulkan aura yang positif, artinya timbulkanlah semangat, timbulkanlah dalam pemikiran itu bahwa banyak hal yang mesti bisa dikerjakan. Terus yang kedua adalah tetaplah selalu merasa bersyukur. Kadang-kadang banyak orang tuh merasa down karena merasa dirinya kurang. Kurang ini, kurang itu, kurang terus gitu. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan suatu kecukupan. Tuhan itu pasti sudah memberikan yang terbaik untuk masing-masing orang. Nah, itu sih yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan positif yang bisa kita ambil untuk dijadikan contoh. Ya. Baik, oke sahabat sinergi, terima kasih karena telah mengikuti acara kami hari ini. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di pertemuan kami yang berikutnya. Bye.